dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alam kehidupan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Bapak minta tolong kepada Angelina untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita bersama kata-kata. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagava Abhiwademi Swakato Bhagavata Namo Namassami Supatipanyo Bhagavato Sawakasami Samyang Satu muslim kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Angelina yang telah memimpin doa pada ini. Baik, hari ini siapa yang akan masuk? Masuk semuanya ya? Semuanya. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini membahas tentang alam kehidupan. Namun sebelum ke materi, Bapak akan mereview pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran sebelumnya berkaitan dengan alam semesta. Dari penjabaran alam semesta kemarin, apa yang kalian ketahui? Coba, Fitri. Alam semesta dalam agama Buddha dikenal dengan loka yang terdiri dari unsur nama dan rupa. Ada dua sistem dunia, yaitu sistem dunia tunggal dan sistem dunia beragam. Terbentuknya alam semesta berawal dari air yang diselimuti kegelapan dan belum ada konstelasi. Dalam pembentukan dalam waktu yang lama, timbul sari tanah yang rasanya seperti mentega dan madu, lalu berganti bentuknya jamur. Dalam waktu yang lama, jamur lenyap dan kemudian timbul tanaman merambat. Setelah itu, dalam waktu yang lama, muncul tanaman padi yang masak di alam terbuka. Kehadiran alam semesta dapat disebabkan oleh air dan angin. Itu ya. Jadi ada 4 poin yang penting pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan alam semesta. Kemudian yang kedua mengenai pembagian dunia. Kita ada 2 sistem tunggal dan sistem beragam. Kemudian yang ketiga mengenai timbulnya alam semesta. Kemudian yang keempat berkaitan dengan hancurnya alam semesta. Ya, ingat kan pelajaran kemarin. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama melihat pemaparan berkaitan dengan alam kehidupan. Nanti Anda akan bisa membedakan pengertian alam semesta itu apa, kemudian alam kehidupan itu apa. Silakan nanti kalian disimak. Bapak akan menyampaikan video pembelajaran PowerPoint. Jadi perhatikan baik-baik supaya nanti Anda bisa memahami materinya. Ya. Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti SMA kelas 12 ini kaitannya dengan alam kehidupan, khususnya mengenai 4 alam apa yang terjadi. 4 alam juga itu alam yang menderita, alam yang menderita, alam yang sengsara. Di situ tidak ada unsur kebahagiaan. Berikutnya mengenai pengertian alam kehidupan. Di
Di sini dijelaskan bahwa alam kehidupan adalah tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. Nanti akan Bapak jelaskan setelah tahap ini. Dalam 31 alam kehidupan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kama loka. Kemudian yang kedua, rupa loka. Dan yang ketiga, ada arupa loka. Selanjutnya mengenai pembagian 31 alam kehidupan. Apa? Apa? Tidak apa, kita bahas bersama-sama. Alam kehidupan itu tadi di awal dibagi menjadi yang pertama kama loka. Lihat, ada berapa alam kalau kama loka? 11. Nah, 11 itu dibagi menjadi 2, alam dugati dan alam sujati. Nah, alam dugati ini alam penderitaan yang terdiri dari niraya, tiracana, peta, dan asura. Kemudian alam sugati, 7 alam bahagia, termasuk alam kita, manusia. Alam yang kelima. Kemudian ada alam catu maharajika, ada alam kawatingsa, yama, susita, kemudian Limanarati dan Paranimitan Pasapati. Itu 7 alam itu termasuk dalam kama loka. Kemudian yang kedua, rupa loka itu terdiri dari 16 alam. Nah, dari 16 alam itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada Dutiya Jana Bumi, itu ada 3 alam. Kemudian Satya Jana Bumi ada 3 alam, dan Catuta Jana Bumi ada 7 alam. Alam Dutiya itu ada 3. Bisa dilihat, ada Paritabat, ada alam Apamanabat, kemudian ada alam Abasara. Kemudian Satya Jana Bumi ada 3 alam. Pertama Parikasuba, kemudian ada Apamanasuba, dan yang ketiga ada Suba. Kemudian alam Catuta. Catuta itu ada 7 alam. Ini apalah? Asana sata, awita atau awita, kemudian atapa, sudasa, sudasi, dan aksa. Dan yang terakhir arupa loka, ada 4 alam yang tertinggi. Yang pertama akasanan cahaya tanah. Yang kedua minanan cahaya tanah. Yang ketiga api cahaya tanah. Dan yang keempat newasana dasana tanah. Ini ya mengenai 31 alam kehidupan. Kemudian selanjutnya nama bumi. Nama bumi itu adalah alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya masih diliputi nama indra. Itu ada 11 alam, 4 alam menderita dan 7 alam menyenangkan. 4 alam menderita, apa yang juga di bumi itu ada alam neraka atau nama lainnya niraya. Kemudian ada alam binatang, tiracana, ada alam setan, peta, dan alam raksasa atau asura kayak bumi. Selanjutnya penjelasan mengenai
niraya atau alam neraka. Di sini penjelasannya bahwa alam neraka berasal dari dua kata. Ini yang berarti tidak ada, dan ayat yang berarti kebajikan. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, niraya adalah suatu alam kehidupan yang penuh penderitaan atau kesedihan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Jadi di alam neraka ini makhluk-makhluknya tidak bisa berbuat kebaikan. Dia hanya menerima penderitaan. Itu yang berkaitan dengan niraya. Kemudian piracana. Piracana itu sama dengan alam binatang. Alam binatang ini kalau dilihat dari penjelasannya terdiri dari dua kata. Yang pertama piro, yang berarti melihat atau menuju, dan acana yang berarti pergi atau berjalan. Jadi penjelasan dari binatang itu pengertiannya adalah suatu makhluk yang memiliki atau yang umumnya berjalan dengan cara melintas. Dia tidak bisa berdiri seperti manusia, tidak bisa berjalan seperti manusia. Itu ya. Di alam binatang. Yang berarti ke depan, menyeluruh, dan kita yang berarti telah pergi atau telah meninggalkan. Jadi kalau dilihat dari penjelasan itu, pengertian dari peta bumi adalah suatu alam yang disebut peta karena makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Yang terakhir, Asura Daya Bumi. Asura berasal atas tiga kata, yaitu A yang berarti tidak, dan Sura yang berarti cemerlang. Terdiri dari dua kata, bukan tiga kata ya. Ini terdiri dari dua kata. A berarti tidak, Sura berarti cemerlang. Secara harfiah tidak cemerlang. Makna tidak cemerlang adalah suatu kehidupan yang makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan, sehingga membuat batin tidak ceria atau tidak berhasil. Setelah penjelasan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, binatang yang tidak memiliki kaki. Apada atau nama lainnya. Contohnya, binatang yang tidak memiliki kaki ya, ular, cacing, kemudian ikan. Kemudian yang kedua, binatang yang memiliki kaki dua atau berkaki dua. Itu contohnya ada ayam, dan burung, bebek, dan jenis ikan.
Kemudian jenis yang ketiga, binatang yang memiliki 4 kaki. Itu ada kuda, babi, kemudian ada kambing dan lain sebagainya. Terus jenis yang keempat, hewan yang berkaki banyak atau binatang yang berkaki banyak. Itu ada udang, atau binatang air ya. Kemudian ada kelabang, kemudian ada kepiting. Itu ya, 4 jenis. Walaupun di situ ada banyak makanan, walaupun di situ banyak minuman, dan dimakan semuanya, tetap setan itu akan mengalami kelaparan dan kehausan. Tidak ada puasnya. Kemudian yang ketiga, setan yang selalu kepanasan. Mungkin di sana nggak ada AC atau di mana nggak tahu ya. Jadi selalu kepanasan, dimanapun tepatnya, dia akan merasa kepanasan. Kemudian yang terakhir, setan yang menyenangkan. Kita tahu kita kadang-kadang sering mengalami penampakan, menemui penampakan, tapi di situ tidak ada, tidak semuanya setan itu wajahnya cerah, ada yang cantik, tergantung nasib kita. Jadi jenisnya itu ada 4. Ya, yang terakhir tadi setan yang menyenangkan. Ya, apakah cukup? Atau ada yang mau ditanya lagi? Ya, ada. Baiklah, untuk memperdalam mengenai materi ini, alam kehidupan, Bapak akan memberi tiket kepada kalian. Tiketnya itu berbentuk. Silakan kalian nanti cari jawabannya. Boleh melihat buku paket, boleh juga menggunakan HP. Silakan browsing di internet. Waktunya terbatas, jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Waktunya habis, silakan tugasnya dikumpulkan. Tugasnya
belakang, serangan ke depannya, dan nanti berbenturan. Sudah semuanya ya? Oke, dari kegiatan tadi, penyampaian materi, kemudian kalian bertanya, terus mengerjakan tugas, poin penting apa yang Anda dapatkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini? Coba kalian. Oke, coba Vincent. Kenapa 31 alam kehidupan setelah kematian? 31 alam kehidupan setelah kematian. Ini berbeda dengan pandangan secara umum. Kalau secara umum, setelah kematian itu hanya ada 2 alam, surga dan neraka. Tapi di dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Kemudian yang kedua, poin penting apa? Dia Di dalam alam kehidupan ada 4 alam yang diliputi oleh penderitaan. ada 4 alam yang menderita. Yang pertama niraya, tiracana, peta, dan asura. Kemudian yang terakhir, Wiwin. Binatang terdiri dari 4 jenis. Binatang terdiri dari 4 jenis. Ya, seperti pertanyaan siapa tadi? Fani. Pertanyaan yang berkaitan dengan binatang. Alfian, pertanyaan Alfian. Ada 4 jenis binatang. Ya. Nah, pas waktunya habis, jadi Bapak akhiri pertemuan pada kali ini. Tapi perlu Anda ingat, minggu depan ada pertemuan ya, dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama. Jadi tugas kalian baca materi atau baca buku itu berkaitan dengan kama bumi 7 atau 7 alam bahagia. Itu nanti materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, supaya nantinya Anda paham apa yang Bapak sampaikan. Jadi Anda sudah punya dasarnya berkaitan dengan kama bumi 7. Jelas? Kalau sudah jelas, marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan memanjatkan doa. Silakan Ibu untuk menutup doa pada pertemuan. Teman-teman, kita membacakan dalam sekali. Arahang sama Sambudo Bhagawan Budang Bhagawan Sang Adiwadewi Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawakasamo Sanghang Namami. Pada saat kita semoga semua hidup berbahagia.